Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala huwa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT karena masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melaksanakan sebagian daripada perintah Allah SWT Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa kalbu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit saya menyampaikan, ingin saya belajar menyampaikan, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asobatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Pemirsa kalbu yang dirahmati Allah SWT, ini adalah penggalan surat Al-Baqarah ayat 156 yang ingin saya garis bawahi, yang ingin saya tebalkan. Ayat ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini adalah kalimat pertama yang disampaikan sahabat Rasulullah SAW Abu Bakar ketika beliau didapuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Itu adalah pidato di depan kaum muslimin, dan beliau menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dapat kita artikan bahwasanya beliau langsung mengingatkan pada kita bahwasanya amanah itu amanah yang disampaikan kepada beliau adalah sesuatu yang sangat besar. Jadi beliau mengingatkan, ketika amanah itu sudah kita pegang, ketika amanah itu disampaikan kepada kita, otomatis kita ini milik Allah dan diri kita adalah akan pulang kepada Allah. Kemudian lantas bagaimana kita pulang? Harus bertanggung jawab terhadap titipan itu. Itulah pesan yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian beliau meneruskan pidatonya, ketika ada kebenaran maka ikutilah aku, dan ketika ada kesalahan maka ingatkanlah aku. Artinya apa? Di sini ada dua hal yang dapat kita ambil pelajaran, bahwa pemimpin itu ada dua unsur, yaitu pemimpin dan anggota. Pemimpin dan anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Hak yang sama artinya sama-sama nanti ditanya Allah terhadap pemimpinannya itu. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Jadi ini adalah pilihan bagi kita. Jadi hidup ini adalah pilihan. Kita mencari aman atau
kita melibatkan diri kita dalam berbagai hal, melibatkan diri kita dalam berbagai hal, masuk dalam kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dalam hal ini, apapun kondisi kita hari ini, baik masih anak-anak, remaja, ataupun sudah tua, kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Karena apa? Setiap diri kita adalah seorang pemimpin. Dan sifat seorang pemimpin itulah yang harus ada di dalam diri kita adalah apa yang kita bisa beri, bukan sebaliknya, apa yang kita dapat. Yang ketiga, kita perlu belajar. Ketika kita melibatkan diri kita di posisi apapun, kalau kita masih kecil, kita menjadi anak-anak, kita bersekolah, tentunya kita mempunyai tanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan kita, dan kita harus bertanggung jawab kepada orang tua kita. Dan belajar itu harus terus-menerus. Pemirsa kalbu yang dirahmati Allah, sedikit saya mencuplik. Kalau tiap bulan kita membaca di tabloid Matan, itu ada kolom yang sangat fenomenal. Ada kolom Mas Iman, itu seorang penulis yang sangat terkenal. Tulisannya sangat menginspirasi. Beliau adalah seorang entrepreneur sejati. Ketika ada kesempatan beberapa waktu yang lalu di Gresik, saya bertanya kepada beliau, Mas Iman, sejak kapan Anda begitu bagus menulis? Beliau menjawab, saya belajar menulis itu saya mulai dari TK 2 tahun. Kemudian saya teruskan di sekolah dasar 6 tahun. Kemudian saya tambah lagi di sekolah menengah 3 tahun. Dan saya lanjutkan di perguruan tinggi 4 tahun. Itulah jawaban real dari beliau. Belajar menulis saja dapat kita hitung, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Perlu banyak waktu yang sangat panjang. Apatah lagi kita belajar menjadi seorang yang ikhlas, belajar menjadi seorang yang bertakwa, belajar menjadi seorang yang mengemban amanah. Tentunya kita sangat dibutuhkan, sangat butuh waktu yang sangat panjang. Pemirsa kalbu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT keistiqomahan menjaga amanah ini. Kemudian apa yang kita bisa beri, bukan sebaliknya. Yang terakhir, terus belajar dan belajar, karena belajar tidak hanya butuh waktu yang sebentar, harus berjenjang. Kalau
tadi saya ibaratkan menulis saja perlu waktu begitu panjang untuk belajar menulis saja, belum belajar yang lain-lain yang jelas butuh waktu yang sangat panjang juga. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, ada benaran dan dari Allah SWT. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.